Vigili Paskah atau Malam Paskah adalah suatu liturgi misa yang diadakan di Gereja Katolik sebagai perayaan resmi paling awal untuk peristiwa kebangkitan Yesus. Menurut tradisi, Vigili Paskah menjadi momen bagi orang-orang menerima pembaptisan dan para katekumen dewasa diterima dalam persekutuan penuh di dalam gereja. Liturgi ini diadakan setelah matahari tenggelam, yaitu setelah waktu Sabtu Suci selesai hingga matahari terbit pada hari Minggu Paskah. Vigili Paskah menjadi misa terpenting sepanjang tahun liturgi dalam gereja. Dalam gereja Katolik, nyanyian Alleluia yang merupakan ciri khas liturgi gereja selama Paskah mulai dinyanyikan untuk pertama kalinya setelah tidak dinyanyikan sepenuhnya selama masa Prapaskah. Liturgi dalam gereja Katolik, Vigili Paskah terbagi atas 4 bagian liturgi. Yang pertama, ritus atau upacara cahaya. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi baptis atau pemberkatan air suci, lalu pemberian sakramen baptis untuk para katekumen jika ada. Setelah itu, pembaruan janji baptis oleh seluruh umat. Setelah itu dilanjutkan dengan pemercikan air suci yang disebut asperges. Keempat, liturgi ekaristi. Ritus cahaya. Vigili Paskah dimulai pada matahari tenggelam setelah hari Sabtu Suci hingga matahari terbit sebelum hari Minggu Paskah. Di luar gereja, biasanya di teras, api Paskah dinyalakan sementara lilin Paskah diberkati dan kemudian dinyalakan dengan api tersebut. Lilin Paskah akan digunakan selama masa Paskah yang diletakkan di panti imam atau dekat mimbar, dan juga selama setahun ke depan pada waktu-waktu pemberian sakramen baptis dan pemakaman, untuk mengingatkan semua orang bahwa Kristus adalah cahaya hidup. Setelah lilin dinyalakan, diakon atau imam mengaraknya ke panti umat yang dalam keadaan gelap gulita, sambil berhenti sebanyak 3 kali untuk menyanyikan seruan Kristus cahaya dunia atau cahaya Kristus, dan dijawab oleh umat dengan syukur kepada Allah. Sementara lilin Paskah diarak, lilin-lilin kecil yang dipegang oleh umat dinyalakan dari api lilin Paskah sebagai simbol cahaya Kristus yang menyebar dan menutupi kegelapan. Setelah lilin Paskah diletakkan, seorang diakon, imam, memadahkan eksultet atau pujian Paskah. Sementara umat tetap duduk sampai masuk liturgi sabda. Setelah pembacaan eksultet, lampu-lampu dinyalakan dan lilin-lilin umat dipadamkan. Liturgi sabda. Liturgi sabda Vigili Paskah dimulai dengan 7 bacaan perjanjian lama. Diperbolehkan untuk mengurangi jumlah bacaan di atas bila situasi tidak memungkinkan, menjadi setidaknya 3 bacaan, atau 2 bila benar-benar sangat mendesak. Tetapi bacaan tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir wajib dibacakan, karena peristiwa tersebut merupakan pokok dari Paskah Yahudi yang dipercaya oleh orang-orang Kristen, bahwa peristiwa tersebut digenapi oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Tiap bacaan masing-masing diikuti oleh sebuah mazmur tanggapan, serta sebuah doa yang menghubungkan bacaan tersebut dengan misteri Kristus.
Setelah semua bacaan perjanjian lama tersebut dibacakan, seluruh lilin altar dinyalakan dan madah kemuliaan dinyanyikan dengan meriah. Pada momen ini, lonceng gereja dan alat musik organ yang disenyapkan setelah madah kemuliaan pada hari Kamis Putih dibunyikan kembali. Liturgi Sabda kemudian dilanjutkan dengan bacaan epistola dari surat Roma, kemudian diikuti dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 118. Setelah itu, madah Alleluia dinyanyikan dengan kehikmatan khusus pertama kali sejak tidak dinyanyikan pada masa Prapaskah. Setelah itu, liturgi dilanjutkan dengan bacaan Injil tentang kebangkitan dan kemudian dilanjutkan dengan homili. Liturgi Baptis. Liturgi Baptis dimulai dengan menyanyikan litani orang kudus sambil berlutut oleh seluruh anggota gereja. Liturgi kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan air suci dalam bejana baptis, terutama dengan lilin Paskah dan garam. Jika ada, liturgi dilanjutkan dengan pembaptisan para katekumen, peneguhan janji-janji untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, serta pemberian krisma. Setelah seluruh rangkaian sakramen inisiasi tersebut, umat kemudian melakukan pembaruan janji baptis dan kemudian diperciki dengan air suci. Setelah itu, liturgi dilanjutkan dengan pembacaan doa umat. Liturgi Ekaristi. Seusai doa umat, liturgi Ekaristi dilanjutkan seperti biasa. Sewaktu Ekaristi, umat yang baru dibaptis menerima komuni pertama. Malam Paskah kaya akan simbol dan makna yang mendalam, seperti api Paskah melambangkan terang Kristus yang mengalahkan kegelapan dosa dan kematian. Lilin Paskah melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Air baptis melambangkan penyucian dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Minyak krisma melambangkan pencurahan Roh Kudus yang meneguhkan iman. Warna putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan kemenangan. Malam Paskah merupakan perayaan yang penuh makna dan sukacita bagi umat Katolik. Perayaan ini bukan hanya mengenang peristiwa kebangkitan Yesus di masa lampau, tetapi juga menjadi momen refleksi dan pembaharuan iman bagi umat di masa kini. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut, dan merupakan sumber harapan dan sukacita bagi kita semua. Pada malam yang penuh sukacita ini, marilah kita merenungkan makna kebangkitan Yesus. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Kematian Yesus di kayu salib bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Kebangkitannya menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dosa dan maut. Yesus telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk diselamatkan dari dosa dan maut dan menerima kehidupan kekal. Yesus telah memberikan kita harapan baru. Kebangkitan Yesus adalah sumber harapan bagi kita semua. Kita tahu bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini, kita tidak sendirian.
Yesus selalu bersama kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Marilah kita juga merenungkan bagaimana makna kebangkitan Yesus dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit dari dosa dan hidup dalam kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita yang berdosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus menjadi pembawa terang dan harapan bagi orang lain. Kita harus membagikan sukacita Paskah kepada orang lain dan membantu mereka untuk mengenal Yesus. Kita harus selalu memiliki harapan dalam hidup ini. Kita tahu bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan, Yesus selalu bersama kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbarui iman kita dan berkomitmen untuk hidup dalam kehidupan yang baru dalam Kristus. Semoga kebangkitan Yesus membawa sukacita, kedamaian, dan harapan bagi kita semua. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, pada malam tersuci, Tuhan kita Yesus Kristus akan menyongsong kehidupan baru. Maka di sini pun kita bersama-sama berjaga dan berdoa. Kita percaya bahwa setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dalam kemuliaan. Kegelapan akan dikalahkan, cahaya akan berpancar. Kita menantikan saat-saat agung yang menggembirakan. Dengan kesetiaan mendengarkan sabda-sabdanya, kita akan mengenangkan karya-karya agung Allah. Dengan menyantap hidangan Ekaristi, kita akan bersatu dalam keabadiannya. Semoga malam ini menjadi malam penuh arti bagi kita. Semoga malam ini menyalakan kembali harapan kita yang pernah pudar. Semoga cahaya yang akan menerangi kita ini sungguh menuntun setiap langkah kita menuju Allah. Mari kita sambut sang cahaya dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau menganugerahi kami cahaya kemuliaan dalam diri Kristus. Maka berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surga, sehingga dengan hati yang murni kami dihantar kepada perayaan Paskah yang abadi dengan pelaburan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Melalui luka-lukanya yang kudus,
yang dan mulia. Kita dilindungi dan dipelihara dan oleh Kristus. Cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hari dan budi kita. Kristus cahaya dunia, Kristus cahaya dunia. Mana pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari dalam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya.
Dialah Yesus Kristus, Putra Allah, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Tuhan bersama-kamu.
Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Shalom. Malam hari ini atau kita sebut sebagai Vigili Paskah. Tapi apakah Anda tahu apa bedanya malam Paskah dengan Minggu Paskah? Saya punya Leontin Paus Fransiskus, saya kasih hadiah yang tahu. Ada? Apa bedanya malam Paskah dengan Minggu Paskah? 3, 2, 1. Oh ada. Lebih spesifik bedanya apa sih malam Paskah itu dengan Minggu Paskah? 3, 2, 1. Oke. Syukur kepada Allah, jadi barang saya nggak ada hilang ya. Oke, malam Paskah ya disebut juga sebagai vigili ya bagi Tuhan. Itu tentu berbeda dengan ketika kita memaknai Minggu Paskah. Jadi kalau sudah berbeda maka punya tujuannya. Saya coba mengatakan ini ada tujuannya. Saya jelaskan dulu mengapa malam ini disebut vigili atau malam Paskah atau malam berjaga-jaga. Saat dimana kita merasakan sukacita selalu berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan, ya, maka ada istilahnya vigili. Vigili artinya berjaga-jaga, atau kita sebut sebagai malam Paskah. Pada malam ini gereja merayakan malam tirakatan untuk mengenangkan Yesus yang wafat, yang akhirnya beralih dari alam kematian menuju kebangkitan. Maka dalam Vigili Paskah ada ciri khas liturginya. Saya coba menggabungkannya dalam 3. Pertama, upacara cahaya, liturgi sabda, dan liturgi baptis. Dalam upacara cahaya, maka ada api baru yang menjadi lambang Kristus bangkit mengalahkan kegelapan, yang memberikan cahaya bagi dunia, dan itu tampak lewat lilin Paskah. Liturgi sabda itu juga sangat berbeda pada malam hari ini. Mestinya ada sekian bacaan, mestinya. Tapi dengan alasan pastoral, maka Gereja Universal mencoba memberikan versi singkat. Maka diberikanlah bacaan 5, 3 perjanjian lama, 2 perjanjian baru, disertai dengan bait pengantar Injil, Haleluya. Itu sangat berbeda ya. Haleluya yang tadi diucapkan oleh imam. Kemudian liturgi baptis. Pada saat liturgi baptis,
tentu di sana ada namanya pemberkatan air baptis baru, sekaligus ada baptis bagi calon baptis baru. Jadi kurang lebih ini ciri khas dari liturgi atau dari minggu atau dari malam Paskah. Sedangkan Minggu Paskah itu tadi disebut sebagai Hari Raya Paskah atau Hari Raya Kebangkitan Tuhan, adalah puncak peringatan liturgi Gereja Katolik. Hari Raya Kebangkitan Tuhan ini adalah hari raya dari segala hari raya. Hari itu menjadi hari yang amat istimewa karena Yesus telah bangkit dari kematian dan Yesus telah mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitannya. Maka dalam konstitusi liturgi Sacro Sanctum Concilium nomor 97 tegas mengatakan bahwa hari Minggu Paskah harus dirayakan dengan meriah. Ciri khas liturginya pada saat Minggu Paskah itu nanti besok itu ada namanya sekwensia Paskah, dan juga ada ungkapan syahadat Nikea Konstantinopel, syahadat Rasulnya Pajang. Itu menjadi ciri khas ketika kita merayakan Minggu Paskah. Ya, liturgi Sabtu juga ada seperti biasa, termasuk liturgi Ekaristi. Karena perbedaan ini, maka semakin jelas kalau sudah misa malam hari ini, harusnya besok juga bisa. Ya. Jadi gak ada alasan. Ya. Jadi sudah dijelaskan bagaimana ada perbedaan malam Paskah dengan Minggu Paskah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, malam ini kita mengenangkan kebangkitannya, yang berarti kita bersama-sama diundang untuk memasuki kehidupan baru sebagai anak-anak Allah, meneladani cara hidup dan cara bertindak Yesus. Kita diajak untuk mengenangkan misteri Paskah itu sendiri lewat wafat dan kebangkitan Yesus. Kita diajak untuk dipanggil bekerja sama, bergotong royong dalam melakukan apa yang baik dan benar pada hari malam ini. Kita dipanggil untuk memperbarui hati, jiwa, akal budi tubuh kita yang telah dicemari atau dikotori oleh dosa-dosa kita. Dari peristiwa kebangkitan Yesus dari mati ini, kiranya kita dapat mawas diri bahwa kelemahan dapat menjadi kekuatan, dan sebaliknya kekuatan pun dapat menjadi kelemahan. Kita dipanggil untuk menanggapi secara positif ajakannya untuk berkumpul kembali ke tanah terjanji, di mana kita hidup bahagia, dimuliakan di dalam surga. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan adalah sukacita yang sangat besar, sebab kita ketahui bahwa Yesus menderita, wafat di salib, dan dimakamkan adalah karena kasih-Nya kepada kita yang hendak menebus kita dari kematian besar. Kasih Allah itu sungguh luar biasa, dan tidak ada yang bisa menghalangi kasih Allah kepada kita. Yesus yang bangkit ingin tetap tinggal bersama dengan kita. Dengan merayakan Paskah, berarti kita juga ikut bergembira, karena kita percaya bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan tidak ada yang bisa menghalangi kasih Allah kepada kita. Ini menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita selanjutnya. Walaupun begitu, seringkali persoalan menghampiri kita sehingga membuat kita ragu, galau. Ingatlah akan pengalaman Maria Magdalena dan para murid ketika mereka mau ke makam Yesus. Mereka pun menghadapi kegalauan, persoalan sehubungan dengan menggulingkan batu dari makam. Mereka bingung mengapa itu terjadi. Lewat peristiwa ini, kepada kita dinyatakan bahwa dalam usaha kita untuk hidup sebagai orang beriman, persoalan, beban, penderitaan memang akan muncul. Namun pada saat itu juga Tuhan pasti akan bekerja untuk kita, sehingga apapun persoalannya, penderitaannya, beban hidup ini tidak akan sampai menghalangi kita datang kepada Yesus. Yakinlah akan hal ini sehingga tidak usah gentar untuk berusaha hidup dalam beriman.
Ingatlah pada malam hari ini lewat malaikat Tuhan, Yesus yang bangkit mengatakan kepada kita, jangan takut. Yesus telah mengalahkan kematian dan bangkit kembali. Dia hidup bersama dengan kita dan senantiasa beserta kita. Dia hidup, bangkit, menyelamatkan kita umatnya. Dan dengan sukacita besar Allah sungguh mengasihi kita lewat pribadi Yesus sendiri yang sungguh-sungguh Dia tujukan agar kita hidup bersama dengan Dia. Mengabdi Tuhan Allah dan menolak semua godaan setan bagaikan mata uang bermuka dua, seperti mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan Allah dan menolak untuk berbuat jahat atau berbuat dosa. Jika hati kita sepenuhnya diarahkan kepada Tuhan Allah, pasti secara otomatis dikuasai atau dirajai Allah, dan dengan demikian kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati kita akan meladani hati Yesus yang lemah lembut, rendah hati, serta terbuka lebar bagi siapapun yang merindukan atau mendambakan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang bermurah hati, memberi perhatian kepada saudara-saudari kita. Maka marilah kita bersama-sama dengan gembira hati merayakan kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya untuk bergembira sendirian saja, melainkan meneruskan dan membagi kegembiraan kepada sesama di sekitar kita. Dengan kekuatan yang diberikan Kristus yang bangkit kepada kita, baik rohani maupun jasmani, kita dapat mewartakan kabar gembira kepada siapa saja yang ikut bersama dengan kita merayakan Vigili Paskah. Selamat merayakan Vigili Paskah, dan marilah kita semua bersama-sama bangkit bersama dengan Kristus untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Seberangkat anak-anak Abraham lewat zaman yang baik, bangsa yang kau bebaskan dari perbudakan Firaun, melambangkan umat yang dinantis. Akhirnya di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi oleh Roh Kudus. Air dan darah mengalir dari lambungnya ketika ia bergantung di kayu salib. Sesudah kebangkitan, ia mengutus para muridnya, pergilah, wartakanlah kabar gembira kepada semua orang, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kini ya Allah, pandanglah gerejamu dengan penuh kasih, resmilah dan bukalah sumber air baptis bagi mereka. Semoga air ini dihidupi oleh Roh Kudus dengan rahmat Putramu. Semoga karena sakramen baptis manusia yang kau ciptakan menurut citramu, engkau sucikan dari kecemaran dosa. Semoga manusia lahir kembali dari air dan Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Ya Bapa, turunkanlah kekuatan Roh Kudus ke dalam air ini dengan perantaraan Putra-Mu. Semoga semua orang yang dalam air baptis dikuburkan bersama Kristus yang wafat diperkenankan pula hidup bersama Kristus yang bangkit sebagai Tuhan dan antara kami kini dan sepanjang segala masa. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkanlah dan menundukkanlah Dia selama-lamanya. Janji baptis yang telah kita terima, dan kita akan memperbarui janji baptis kita di depan Tuhan dengan
saling bertanya jawab. Sanggupkah saudara-saudari menentang dosa untuk hidup murni sebagai anak-anak Allah? Sanggupkah saudara-saudari menepis segala godaan buruk dan menjauhkan diri dari kuasa dosa? Saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak setan, sumber dan pangkal setiap dosa? Saya sanggup. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang menjadi cahaya dalam Kristus? Semoga lewat busana dan lilin yang akan kalian kenakan, kalian dapat berjalan selalu sebagai anak-anak terang, mampu berjalan bertemu Kristus yang akan datang bersama Roh Kudus dalam kerajaan surga.